Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para pemirsa pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah kita kembali meningkatkan diri kita untuk mengetahui berbagai macam ilmu di dalam agama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang biasa dilakukan oleh kita. Untuk hari ini mari kita ngaji tentang masalah peringatan haul dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kok ada perbedaan antara Nabi dan para ulama atau orang-orang tua kita di dalam memperingati? Kalau Nabi itu yang diperingati yaitu hari kelahirannya, sedangkan para ulama, para kiai, para ustadz, orang-orang tua kita yang diperingati adalah hari kematiannya. Di situ ada perbedaan. Kalau Nabi itu yang diperingati adalah hari kelahirannya, ini karena menekankan atau menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu isy'ar bimahabbatihi, menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua yaitu mensyukuri kepada Allah atau syukur kepada Allah dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang membawa kita ke jalan yang terang benderang, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukron li nikmatillahi biladatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mensyukuri terhadap nikmat Allah telah melahirkan seorang Nabi pejuang seluruh muslimin dunia. Kemudian yang nomor 3, karena yang nomor 3 itu adalah alasan daripada kenapa kalau Nabi itu yang diperingati adalah hari kelahirannya. Yaitu ada 2 alasan. Yang pertama adalah menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang nomor 2 adalah mensyukuri nikmat Allah atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kalau para ulama itu yang diperingati adalah hari kematiannya? Di sini karena kita menekankan kepada dosa, yaitu agar para ulama, para kiai, para orang-orang tua kita ini mendapatkan doa dari para keluarganya, para teman-temannya, para santrinya, dan masyarakat secara keseluruhan, terampuninya dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua karena unsur tasadduk, yaitu dari berbagai macam sedekah yang diberikan untuk dihadiahkan kepada para orang-orang tua yang sudah meninggal atau para ulama tersebut. Kemudian yang nomor 3 karena
menyebutkan sejarah para ulama, sehingga hal itu menjadi motivasi kepada kita semua untuk bisa meniru para ulama-ulama tersebut. Itu alasan karena apa kok ada perbedaan antara Nabi dan para ulama atau para kiai di dalam memperingatinya. Hal ini sebagaimana referensi di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun fi babil walimah min fatawi Suyuti su'ila an amalil maulid an nabiyyi fi syahri Rabiul Awal. Jadi Imam Suyuti ditanya tentang perbuatan atau melakukan mauludan pada bulan Rabiul Awal, bagaimana hukumnya dan apakah hal itu mendapatkan pahala. Wa hal yusabu fa'iduhu. Fa ajaba bi anna asral maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum simatan yaqulunahu wa yang syarifuna min ghairi jadatin ala dhalik minal bida'il hasanah. Intinya itu dasar daripada mauludan, yang mana di situ kumpulnya banyak orang, kemudian membaca Al-Quran, meriwayatkan cerita-cerita atau hadis-hadis yang berkaitan dengan awal mula diperintahnya Nabi Muhammad SAW dan apa yang terjadi, yaitu pembacaan ayat-ayat, kemudian sedekah yang diberikan pada waktu itu termasuk perbuatan yang hasanah, yaitu perlu dilakukan. Perbuatan hasanah allati yusabu 'alaiha shahibuha, yang mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Lima fihi min ta'dhimi qadrin nabi, karena di situ termasuk mengunggulkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idharul farah wa istibsar bi maulidihi syarif, dan di situ termasuk menampakkan kecintaan dan gembira atas lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantara dalil karena apa kalau Nabi diperingati hari kelahirannya. Kemudian di dalam kitab Nihayatuz Zain, Bismillahirrahmanirrahim, wa tanfa'u mayyitan shadaqatun li ajlihi min warisin wa ghairihi. Ya. Jadi bermanfaat kepada orang yang sudah mati, termasuk para kiai, orang-orang kita dan para ulama ya, yang disedekah yang di atas namakan mereka, yaitu baik sedekah itu dari ahli waris atau yang lain. Termasuk juga wa minha waqful mushaf wa ghairihi wa hafrul bi'ri wa ghirsu sajarin, ya. Termasuk wakaf Al-Quran dan yang lainnya, kemudian membuat sumur sebagai tinggalan, kemudian menanam pohon. Ini juga termasuk manfaat kepada orang yang sudah mati. Rawa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi in falatat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku ini sudah meninggal dunia dan dia tidak berwasiat, dan saya mempunyai persangkaan jikalau ibu masih hidup atau bisa mengucapkan, dia pasti akan bersedekah. Apakah jika saya bersedekah kepadanya ini dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, iya. Qala na'am.
Wa tasadduqu 'anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun, ya. Bersedekah untuk mayit dengan jalan yang mengikuti aturan syariat ini hukumnya dianjurkan. Wala yutaqayyadu biqaunihi fi sab'ati ayyamin au aktsara au aqalla, ya. Tidak disyaratkan hanya 7 harinya atau lebih banyak atau lebih sedikit. Wa taqidu bi ba'dil ayyam min al-awaid faqat, menyaratkan sebagian hari ini termasuk kebiasaan saja, ya, yang akan dilakukan setiap tahunnya, misalnya kama afta bidzalik Sayyid Ahmad Dahlan, sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Ahmad Dahlan. Wa qad jarat adatun nas bitasadduq 'anil mayyit bi thalathin min mautihi wa bi syabi'in wa fi tamamil 'ishrin wa fil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dzalik yuf'alu kulla sanatin khaulan fi yaumil mauti kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawini. Dan juga terdapat kebiasaan dilakukan bersedekah kepada mayit ini pada hari yang ketiga, ke-7, ke-20, ke-40, ke-100, dan setelah itu dilakukan setiap tahunnya sebagai peringatan khaul dari hari kematiannya, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sambalawini. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.